Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah yang masih mempertahankan iman di dada kita sehingga kita terpanggil untuk memenuhi perintahnya. Dan ini satu keuntungan besar bagi kita. Pada siang hari ini marilah kita sama-sama bermuhasabah, introspeksi, mengkoreksi diri kita. Kita ini sesungguhnya apa? Kalau pertanyaannya apa, berarti bahasannya itu manusia sebagai makhluk. Tetapi kalau pertanyaannya siapa, maka bahasannya adalah kita sebagai komunitas, golongan, etnis, dan sebagainya. Kalau kita runut dari asal muasal kita sesuai dengan firman Allah, kita ini adalah makhluk yang dimuliakan. Itu bisa dibuktikan dari firman Allah yang menyatakan semua malaikat yang ada di langit, termasuk seorang sosok jin yang setara dengan malaikat, itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam dalam pengertian menghormat. Itu. Oleh karena itulah maka kita perhatikan surat At-Tin. Kalau kita berbicara apa kita ini, maka Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu aku buat dalam konstruk yang sebaik-baiknya, dalam anatomi yang luar biasa. Jadi dibandingkan dengan makhluk lain, tidak ada yang lebih baik dari kita. Di dalam firman Allah yang di Quran itu dinyatakan ketika menegur iblis karena tidak mau bersujud kepada Adam. Allah menegur, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda li wa ma khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alim. Hei iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada yang kucipta dengan kedua tanganku? Sombongkah kamu atau kamu merasa lebih baik? Kalimat kedua tanganku itu beranalogi makhluk yang lain itu hanya dibuat dengan satu tangan oleh Allah. Itu perumpamaan karena sempurnanya penciptaan daripada manusia. Kalau dinilai secara material, kita ini nilainya bisa biliun rupiah. Direktur utama PT Jawa Pos, Dahlan Iskan, itu pernah bertanya yang berkaitan dengan dirinya. Di situ ada urat jantungnya yang lemah sepanjang 0,5 meter. Itu kalau beli berapa harganya? 500 juta. Padahal urat-urat kita ini kalau dijumlah ada 200.000 meter. Sehingga kalau 0,5 juta dikalikan sekian itu nilainya sudah triliunan. Itu baru urat. Belum pompa jantung, belum cairan mata dan sebagainya. Oleh karena itu, sesuai dengan sunatullah, kita itu kan ada yang baik, ada buruk, ada laki, ada perempuan, perimbangan. Sehingga Allah berfirman, summa rodatna hu asfala safilin.
yang pada akhirnya akan aku taruh di tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya neraka. Jadi kalau tidak ada ketentuan Allah yang lain, artinya sesuai dengan hukum alam, seperti binatang itu kalau sudah mati ya sudah selesai. Manusia itu juga begitu, karena dibuat dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka pulangnya itu ada tempat serendah-rendahnya. Namun Allah menyebutkan di belakangnya illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Loh, kenapa orang beriman dan beramal soleh itu kok tidak ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya sesuai dengan hukum alam? Gitu. Disebutkan oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, karena pada orang yang melakukan iman dan amal soleh itu ada pahala yang mengalir. Jadi umpamanya orang bermukim itu memiliki tabungan, sehingga kita punya hak untuk menikmati tabungan itu. Tabungan itulah yang namanya pahala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita ini adalah manusia yang sangat lemah, sehingga meskipun petunjuk Allah itu demikian lengkap, masih saja kita ini masih melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hakikatnya bukan karena tidak percaya, ya karena kita tidak kuat. Gitu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di Al-Quran, jatuhnya Nabi Adam itu bukannya lupa dengan peringatan Allah untuk tidak mendekati satu pohon yang dilarang, tidak. Tapi karena dikalahkan oleh hawa nafsunya, ingin mempunyai sifat ketaatan seperti malaikat. Gitu. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebaikan sifat kita yang dikaruniakan Allah ini, agar supaya bisa menikmati tabungan kita yang mengalir tadi, pahala yang mengalir tadi, bagaimana caranya? Allah telah memberikan sebuah petunjuk kepada kita di dalam surat Al-Kautsar. Jadi karunia Allah yang banyak itu disebutkan di ayat pertama, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya pemberianku itu sangat banyak. Agar supaya pemberian yang banyak itu tidak sia-sia, fasholli li rabbika wanhar. Ternyata dua cara menjaganya. Yang pertama adalah kita sujud kepada Allah. Ini lambang daripada orang beriman. Jadi ketaatan kita pada Allah itu, pengertian sholat itu sesungguhnya luas. Ketaatan atau kepatuhan, kemudian keyakinan kita kepada kebaikan-kebaikan Allah, sifat-sifat Allah yang luar biasa, itu adalah dilambangkan kita itu menyembah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washolli li rabbika wanhar. Yang kedua adalah bersedekah. Ternyata bersedekah itu juga senjata bagi kita, agar supaya kita bisa menjaga diri, sehingga nanti kita dikembalikan oleh Allah ke surga. Mengapa? Dengan bersedekah itu kita bisa berdakwah secara damai. Gitu. Ini telah digambarkan Qatar yang menjadi tuan rumah sepak bola dunia, Piala Dunia ini, mengajak orang dengan cara bersenang-senang. Orang kelihatan pakai yukensi, auratnya terbuka, didekati. Apakah Anda berkenan untuk mencoba pakaian Qatar? Sehingga dijilbabi, dihijab, kemudian ditunjukkan dengan cermin, gitu. Ternyata suka, kelihatan lebih cantik, sehingga mendekat. Di sana ada kajian-kajian agama Islam. Kalau yang tadinya ingin beli tiket untuk nonton bola, malah menekuni ajaran agama Islam. Ini dengan cara damai. Jadi Islam itu akan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat kalau suasana dunia ini damai. Tetapi iblis tidak rela
kita ini diusahakan ada perbedaan yang diekstrimkan sehingga menjadi sebuah pertengkaran. Pertengkaran inilah sesungguhnya yang berlawanan dengan metode anhar ini, bersedekah ini. Jadi kalau kita ingin menaklukkan orang-orang kafir, maka caranya kita harus bersedekah kepada mereka. Ada suatu perjanjian Rasulullah SAW di Najran, perjanjian Najran itu. Di situ disebutkan bahwasanya orang-orang Nasrani yang ingin membangun tempat peribadatan, maka orang-orang Islam wajib memberinya, bukan sebagai pinjaman, tetapi sebagai hibah. Ini berlaku sampai hari kiamat. Kita padahal selama ini ekstrim sekali berusaha untuk menghalangi. Jangan salah. Kalau kita menghalangi berarti kita membuat hijab, membuat tembok. Mereka tidak akan menyukai kita dan tidak akan mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dekat, kita damai, wawasan pemikiran itu akan terbuka. Di sanalah Islam itu akan menang. Teknologi informasi yang luar biasa ini sesungguhnya membuka hijab itu. Orang-orang kafir yang tadinya tidak suka kepada ajaran agama Islam, secara diam-diam karena di dalam ajaran agamanya ada kejanggalan, maka cari bandingan-bandingan melalui internet, melalui YouTube atau dan sebagainya. Ternyata kok masuk akal ini, sehingga tidak sedikit selebriti Indonesia ini yang mu'alaf. Itu karena keterbukaan ini. Jadi kedamaian itu harus diciptakan. Orang-orang kafir itu tahu kalau dunia ini damai, tidak ada teroris, ada komunikasi satu dengan yang lain, pasti akan sharing. Kalau sharing, Allah memberikan petunjuk, al-Islamu ya'lu. Islam itu nilainya tinggi. Wala yu'la alai, dan tidak ada yang bisa melebihi ketinggian daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan misi Rasulullah SAW, untuk menciptakan kedamaian kita harus membaguskan akhlak kita. Karena Rasulullah mengaku bahwasanya kehadirannya ke dunia ini tidak ada lain kecuali untuk membaguskan akhlak. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Jadi kemuliaan manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau kepandaian tidak, kekayaan tidak. Orang yang pandai, orang yang kaya tapi akhlaknya rusak, masyarakat tidak akan memuliakan, tidak akan mengagumi, tidak akan menarik hati. Nah, sesungguhnya pada era sekarang ini kita itu berlomba-lomba untuk membuka cakrawala ekonomi yang sehebat-hebatnya agar supaya kita menjadi orang kaya. Ini dicontohkan oleh Qatar yang luar biasa kekayaannya itu dipakai berdakwah dengan cara damai. Gitu. Sehingga orang yang nonton bola itu disodori. Ini kalau ingin tahu inti kajian Islam yang sederhananya, diberikan semacam, kalau zamannya dulu itu kaset, disket ya, itu diberikan cuma-cuma. Jadi satu tas itu berisi minyak wangi, berisi souvenir, berisi itu bagian daripada. Jadi kalau kita berdakwah dengan cara damai, Islam pasti menang. Ini terbukti sejak tahun 1945, Islam itu diukur dari banyaknya, itu adalah ranking ke-6. Gitu. Yang tertinggi atau jumlah pemeluknya banyak itu Katolik. Nomor 2 Buddha. Nomor 2 Hindu, nomor 3 Protestan. Gitu. Kemudian Hindu dan seterusnya. Islam nomor 6 waktu itu. Tetapi tahun 65 itu sudah nyalep, meningkat ke nomor 5. Sekarang ini Islam jumlahnya terbanyak, banyak orang-orang Nasrani yang masuk agama Islam. Jadi sesungguhnya tanpa kita sadari dalam jumlah kita sekarang ini menang.
tinggal merawat bagaimana keadaan ini bisa menjadi bagus, aman, tentram, sehingga mereka belajar firman-firman Allah, akhirnya mereka menyukai sesuai dengan jati dirinya. Jati diri manusia itu fitrah sebagaimana yang dikehendaki asal oleh Allah Subhanahu wa taala. Merawat fitrah inilah sesungguhnya yang perlu didekatkan dengan agama Islam. Ini penting sekali karena kalau kita menyimak, kita itu punya dua asupan. Kita ini kan sosok ada jasmani dan ada rohani. Kalau jasmani itu makanannya ya nasi, kue, daging dan sebagainya. Tuh. Sedangkan rohani hanya petunjuk Allah. Mereka yang beragama Hindu, Buddha, Nasrani, mereka itu juga senang kepada agamanya. Karena apa? Itu memuat asupan rohani. Tetapi kalau sudah dibandingkan dengan Islam, ini adalah asupan yang paling bergizi dan paling gurih. Sehingga mereka pasti akan suka. Kalau kita itu dengan akhlak yang bagus, mereka akan mendekat, mereka pasti bertanya. Rata-rata selebritis Indonesia itu juga begitu. Tanya kepada sesama artis yang akhirnya dibukakan, mereka akhirnya memperjuangkan diri, melawan keluarganya untuk beralih menjadi mu'alaf. Itulah satu resep yang diberikan oleh Allah untuk memenangkan perjuangan ini. Karena apa? Inna sani'aka wal abtar. Dengan begitu musuh-musuhmu dapat kamu kalahkan. Ini rahasianya di sini. Jadi kemenangan itu hanyalah dengan damai, dengan akhlak yang bagus. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kedepannya ini negara kita semakin damai dan seluruh dunia bisa kita rangkul sehingga akhirnya mayoritas atau sebagian besar penduduk dunia ini menjadi beragama seperti kita sesuai dengan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irhaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da walau karihal musyrikun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad karena Allah juga dan para malaikat juga bersolawat. Hakikat solawat, kalau Allah itu menaruh harapan, kalau malaikat atau makhluknya itu adalah mendoakan. Kenapa Allah menaruh harapan? Karena Allah punya hukum yang sudah ditetapkan. Allah tidak akan merubah nasib makhluk kecuali makhluk itu mau merubahnya sendiri. Persoalan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu yang kita doakan adalah ajaran-ajaran Rasulullah itu selamat. Bukan Nabi Muhammad yang selamat, karena Nabi Muhammad itu maksum. Jadi kalau kita bersolawat, kita mendoakan mudah-mudahan agamanya Nabi Muhammad itu menang, tidak dirusak oleh musuh dan tidak disalahartikan oleh pemeluknya sendiri. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau setiap hari kita tidak melupakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pesan mimbar Jumat siang hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Hamdas sakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Falhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alamu anallaha ala kulli syai'in qadir wa alamu anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dzabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab
tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.